Hola, selamat kembali di segmen Uduk Ungkap Produk. Ya, sebagaimana yang kalian lihat barusan, pada kesempatan video kali ini gue akan mengungkap sebuah produk sepatu dari brand Millet. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih untuk partner gue yang sudah mengizinkan gue untuk mengungkap sepatu kesayangannya dia dari brand Millet ini sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Sebelumnya, untuk kalian yang belum support channel ini, kalian bisa support channel ini dengan klik like video ini jika kalian suka nanti, atau kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video untuk selanjutnya. Jadi, sepatu brand Millet ini sendiri itu berasal dari negara Prancis yang sudah cukup lama di dunia outdoor, dan kali ini kita akan mengungkap produknya, itu sepatunya ya, karena brand Millet itu ada beberapa produknya, ada sepatu, ada juga tas keril dan macam-macam lah. Kali ini kita bakal bahas sepatunya. Ini dia sepatunya. Ini sepatunya dari brand lagi-lagi Millet yang berasal dari Prancis dengan serinya LD Switch GTX Boots High Cut Women's. Gitu untuk serinya itu. Dan untuk warnanya ini dia grey electric blue. Anjay, keren juga ya. Jadi di sini ada perpaduan warna abu-abu dan juga ada list biru-birunya di sini. Itu yang dinamakan dengan mereka sebut itu electric blue ya. Langsung aja kita bahas dari material yang digunakan untuk sepatu ini dan ada fitur apa aja sih yang ada di sepatu ini. Gitu. Untuk bahan uppernya sendiri, bahan atasnya ini, bahan luar atau bisa dibilang bahan utamanya lah, dia menggunakan bahan sintetik, dan bukan cuma sintetik aja, dia ada bahan carbon reinforcement, dan juga di sini ada bahan mesh-meshnya. Ini dia menggunakan bahan 3D mesh. Jadi dengan bahan yang digunakan itu untuk uppernya, berat sepatu ini tidak sampai setengah kilogram. Wow, ringan sekali bukan? Kalau dibandingin dengan sepatu Eiger yang gue ungkap produknya sebelumnya yang gue gunakan itu 1,5 kilo berat ya kan. Berarti perbandingannya sekilo, lumayan jauh banget loh untuk sepatu dengan berat selisih sebesar itu. Untuk fiturnya dia sudah waterproof membran. Waterproofnya sendiri, ya kalian di sini lihat, dia sudah menggunakan Gore-Tex. Mantap nggak tuh? Waterproofnya udah dilapisi dengan bahan Gore-Tex dan Gore-Tex Prisme tulisannya, Prism. Ya, aku menyebutnya gitu. Lalu di atas ini dia untuk mengikat tali-talinya seperti biasa normal, dan di sini ada kuku macan 2, kiri dan kanan sepasang 4 di atas. Bawahnya nih normal. Ada yang pakai kancing, ada juga yang pakai bahannya. Gitu. Dan di depan sini ada logo brand Millet. Di belakang juga sama, ada Millet Switch dengan serinya dia. Millet Switch, dan di belakang ada loop. Bisa kita untuk gantung, untuk mengikat sepatu atau aksesoris lainnya lah. Jadi gitu. Dan untuk midsole-nya sendiri dia sudah menggunakan dari EVA. Jadi udah dipastikan ini empuk dan membal. Jadi ketika kalian menginjak tanah, kaki kalian nggak akan sakit karena ada bantuan dari midsole si EVA-nya ini. Dia empuk lembut, jadi dia membal untuk mengurangi tekanan dari kaki kita ke tanah secara langsung gitu. Dan di sini dia di bagian midsole ya, di sini ada berbahan keras. Ini namanya stabilizer arch atau arch stabilizer yang terhubung dengan outsole-nya, yaitu Vibram.
Vibram yang digunakan di sepatu Millet LD Switch GTX ini, dia menggunakan Vibram Moonrace Trail. Jadi untuk mencengkram tanah, batu ini udah sangat mumpuni begitu. Lalu untuk insole-nya nggak usah ditanya lagi, udah pasti apa? Ortholite, itu udah pasti. Yang pertama karena dia breathable, jadi tidak membuat kaki kita bau, jadi lebih nyaman kaki kita untuk bernafas, dan juga antibakterial Ortholite itu dia. Dan juga sepatu ini masuk kategori itu high cut ya, karena dia di atas mata kaki. Seperti yang gue jelaskan di video ungkap produk sepatu Eiger. Jadi sepatu untuk mountaineering itu terbagi dalam 3 kategori. Ada low cut, medium cut, atau mid cut, dan juga ada high cut. Nah, ini masuk ke kategori high cut, jadi di atas mata kaki. Kayak sepatu boot lah, kita bisa bilang sepatu boot. Jadi untuk kategorinya seperti itu. Nah, uniknya dari sepatu ini, gue kasih lihat nih, bahan dalamnya, bukan insole ya, dalamnya nih, itu gokil sih. Di bagian dalam sini nih. Nah, ini yang warna ini nih. Sorry kalau agak sedikit kurang jelas atau gelap. Ini yang warna-warna ini nih, bukan putih ya, yang ini nih. Yang gue tunjuk dengan jari tengah di sini nih. Kalian mirip sama bahan, kalau kalian tahu tuh kayak jok bis, tahu kan jok bis kan, lembut gitu. Nah kayak gitu, enak parah. Jadi nggak pakai kaos kaki kayaknya nyaman deh, tapi nggak dianjurin sih, emang sebisa mungkin pakai kaos kaki lah, yang antibakterial juga biar lebih nyaman kita. Ini enak. Kalau bahan kayak gini bisa dipastikan itu akan lebih hangat kaki kita, karena sepatu Millet ini dia lebih aktif dan lebih dikenal di Eropa, jadi di tempat-tempat bersalju. Jadi nggak heran lah ada bahan-bahan ini nih di dalamnya nih. Ini nyaman banget parah gitu. Untuk spesifikasi dan juga fitur itu aja. Lalu untuk user experience, partner gue ini sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali, yaitu ke Gunung Gede, Gunung Prau, dan juga Sumbing. Dan ya wajar lah ketika pemakaian pertama, mau sepatu semahal apapun itu pasti tidak akan merasa langsung bener-bener nyaman 100%. Pasti kenyamanannya di atas 50 lah, bisa dibilang 80%-an, 75-80% untuk kenyamanannya. Karena semua sepatu semahal apapun itu butuh penyesuaian. Jadi di pemakaian kedua dia di Pro itu udah nyaman banget. Di pemakaian pertama dia di Gunung Gede itu dia bilang agak kurang nyaman sedikit di bagian belakang kaki sini, dia bilang begitu. Tapi setelah itu turun gunung udah nyaman, udah enak, apalagi dipakai ke Prau dan Sumbing itu udah menyesuaikan dengan bentuk kaki si pemiliknya kayak gitu. Itu dia menggunakan sepatu ini nyaman banget, waterproofnya juga bener-bener waterproof karena dilapisin dengan Gore-Tex tadi. Karena ini high cut juga, jadi lebih safety. Kayak ketika dia naik Gunung Gede lewat Putri, itu kan tangga ya, jalur tangga dan juga agak tinggi, jadi agak sedikit kesusahan napak. Karena ini high cut, jadi dia lebih safety, nggak cengklak. Dan ketika di swimming juga dia ketika turun sempat kepleset juga tuh, karena bantuan dari high cutnya ini dia lebih tinggi dari mata kaki, jadi dia bisa meminimalisir cedera. Salah satunya itu keseleo. Ini bisa meminimalisir. Dan juga di sini kalian bisa pakai krampon kalau kalian mau naik gunung salju, karena ini kan untuk mountaineering kan. Kalian di sini bisa pasang krampon, tambahan aksesoris untuk gunung-gunung salju es. Dan untuk kalian bisa mendapatkan sepatu dengan spesifikasi material yang digunakan dan juga fitur yang tadi gue jelaskan, sepatu ini dibanderol dengan harga Rp2.550.000. Tapi ketika partner gue membeli sepatu ini, kebetulan asik banget sih yang jaga store-nya.
itu dikasih diskon waktu itu, lumayan lah 10% kalau nggak salah. Jadi lumayan sih. Ini gue dapet di Zlatan Store Cinere ya, gue dapet sepatu ini. Udah susah nyari sepatu ini tuh, jarang juga. Jadi begitu kurang lebih ungkap produk dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dari ungkap produk dari gua. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan terkait produk dan requestan kalian ingin produk apa lagi yang akan gua ungkap, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like di video ini, dan juga jangan lupa untuk support channel ini dengan kalian klik tombol subscribe. Terima kasih telah mensupport channel ini, dan sekian video dari gua. Salam lestari, salam jabat erat.